Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas cause and effect. Persiapkan buku tulis dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting dan jangan lupa awali video pembelajaran ini dengan berdoa agar kita diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Cause and effect. Cause is why something happened. Effect is the result of what happened. Cause atau sebab adalah mengapa sesuatu terjadi, efek atau akibat adalah hasil dari apa yang terjadi. Sekali lagi, cause adalah mengapa sesuatu terjadi dan efek adalah hasilnya. Because effects always have causes and causes always lead to effects, we rarely see one without the other. Jadi, efek atau akibat itu selalu memiliki sebab dan sebab atau cause selalu mengarah ke akibat. Sehingga cause effect ini selalu berhubungan dan ditemukan dalam satu kalimat. Contohnya, the picnic was cancelled because it rained yesterday. Pikniknya dibatalkan karena kemarin hujan. Nah, piknik yang dibatalkan merupakan akibat karena kemarin hujan yang merupakan penyebabnya. Kalimat cause effect. Seperti yang kita ketahui, hal yang pertama terjadi dinamakan cause atau sebab. Hal yang terjadi selanjutnya adalah efek atau akibat. Dalam kalimat cause and effect, cause dan efek ini dipisahkan dengan conjunction atau kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Salah satu kata hubung yang sering digunakan adalah kata because, yang artinya karena. Bagian kalimat setelah kata penghubung because adalah sebab atau cause, sedangkan bagian kalimat lainnya adalah efek atau akibat. Contohnya, I stayed at home yesterday because I had the flu. I stayed at home yesterday merupakan efek atau akibat yang dikarenakan I had the flu yang merupakan cause atau sebab. Jadi, bagian kalimat setelah kata hubung because merupakan cause atau sebab. Mari kita baca soal cerita berikut ini. The crime rate in Mr. Leon's neighborhood was very high. Tingkat kriminalitas di lingkungan tempat tinggal Mr. Leon sangat tinggi. Many houses had been robbed and cars vandalized. Banyak rumah dirampok dan mobil dirusak. All the neighbors were upset. Semua tetangganya menjadi kesal. The mayor ordered the police to patrol the neighborhood. Wali kota memerintahkan polisi untuk patroli di sekitaran lingkungan itu. Within 2 weeks, dalam 2 minggu, the neighborhood's crime rate dropped drastically. Tingkat kriminalitas di lingkungan tersebut menurun secara drastis. Finally, everyone felt safe again. Akhirnya, semua orang merasa aman kembali. Nah, berdasarkan cerita ini, mari kita jawab pertanyaan berikut. Why did the crime rate drop? Kenapa tingkat kriminalitas menurun? Karena yang ditanyakan adalah penyebab dari tingkat kriminalitas yang menurun, maka kita akan mencari cause atau penyebabnya. A. All the neighbors were upset. Semua tetangga kesal. B. Houses and cars were robbed and vandalized. Rumah dan mobil dirampok dan dirusak. C. The mayor called for added police protection. Wali kota menelpon atau memerintahkan untuk menambahkan penjagaan polisi di everyone in the neighborhood felt safe again. Semua orang di lingkungan tersebut merasa aman kembali. Nah, menurut kalian, jawaban mana yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan why did the crime rate drop? Kenapa tingkat kriminalitas menurun? Yes, the answer is C. The mayor called for added police protection. Berdasarkan cerita tadi, angka kriminalitas menurun setelah atau karena wali kota memerintahkan penambahan penjagaan polisi. Apakah jawaban kalian sudah benar? Good job. Berikut ini ungkapan atau kata penghubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Because of, since, due to, therefore, thanks to, so that, such that. Kita akan bahas penggunaan kata hubung because.
Penggunaan kata because dalam kalimat cause effect. Because is one of the conjunction that is used to modify clause showing cause of an effect or result. Dalam bahasa Indonesia, because artinya karena. Dalam kalimat cause effect, bagian kalimat setelah kata because merupakan cause atau sebab, sedangkan bagian kalimat lainnya merupakan efek atau akibat. Pola kalimatnya, first clause, because, second clause. First clause di sini effect, second clause-nya merupakan cause. Nah, kalian jangan sampai keliru antara cause dan clause. Cause itu sebab, sedangkan clause merupakan klausa atau bagian kalimat. Pengucapannya hampir serupa, jadi jangan sampai keliru ya. Sekarang kita akan bahas contoh kalimatnya. Contoh yang pertama. I came late to school because I got up at 7 this morning. Kalimat ini dibagi menjadi dua bagian yang dihubungkan oleh kata hubung because. I came late to school merupakan efek atau akibat. I got up at 7 this morning merupakan cause atau sebab. Petunjuknya, setelah kata penghubung because merupakan cause atau sebab. Contoh lainnya, she can do the test well because she studies regularly. She can do the test well merupakan efek atau akibat. She studies regularly merupakan cause atau sebab karena posisinya setelah kata hubung because. Penggunaan because of or due to. Sebenarnya sama saja dengan penggunaan because. Perbedaannya hanya ada pada cause atau sebab. Because digunakan pada kalimat yang cause atau sebabnya merupakan klausa. Sedangkan because of dan due to digunakan di kalimat yang cause atau sebabnya berupa noun atau kata benda. Jadi pola kalimatnya clause, because of or due to, kemudian noun. Contoh kalimatnya, I can't do the test because of my absence. I can't do the test merupakan efek atau akibat. My absence merupakan cause atau sebab, dan di sini menggunakan because of karena sebabnya my absence di situ berupa noun atau kata benda. Contoh yang lainnya, we felt disappointed due to our failure in that game. Kenapa menggunakan due to? Karena cause atau sebab di kalimat ini adalah our failure in that game yang merupakan noun atau kata benda. Penggunaan kata hubung thanks to. Thanks to digunakan ketika kita ingin fokus pada efek atau akibat. Biasanya dalam situasi yang positif. Pola kalimatnya thanks to, noun, clause. Contoh kalimatnya, thanks to my parents, I can live a healthy life. Terima kasih pada orang tuaku, atau karena orang tuaku, aku jadi bisa menjalani hidup sehat. I can live a healthy life merupakan efek yang menjadi fokus pada kalimat ini. Dan cause atau penyebabnya adalah my parents yang letaknya setelah thanks to. Contoh lainnya, thanks to the surgery, my uncle can walk again. Karena operasi, pamanku jadi bisa berjalan kembali. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham perbedaan penggunaan kata hubung because atau because of, silahkan kerjakan 5 soal kuis berikut ini. Tentukan apakah kalimat cause effect berikut menggunakan kata hubung because atau because of dengan cara memperhatikan cause atau bagian kalimat berwarna hijau. Apakah cause-nya berupa klausa atau noun? Jika cause-nya klausa, maka kata hubung yang digunakan adalah because. Sedangkan jika cause-nya berupa noun, maka kata hubung yang digunakan adalah because of. Take your time as you want. Kalian bisa pause video ini selagi mengerjakan kuisnya. Jika sudah selesai mengerjakan, jangan lupa play kembali ya.
Sekarang mari kita bahas jawaban dari kuis tadi. Number 1. Menggunakan kata hubung because karena kaus pada kalimat ini I want to talk to you yang merupakan klausa. Number 2. Sorry, I am late because of the traffic. Menggunakan kata hubung because of karena kausnya di sini the traffic yang merupakan kata benda atau noun. Number 3. She got the best grades because she had worked hard. Menggunakan kata hubung because karena cause atau sebab pada kalimat ini merupakan klausa. Number 4. Paul had a terrible accident because he was driving fast. Menggunakan kata hubung because karena cause atau sebab di sini merupakan klausa. Dan yang terakhir, number 5. He couldn't run because of his old age. Menggunakan kata hubung because of karena kausnya di sini his old age yang merupakan kata benda atau noun. Bagaimana jawaban kalian? Jika masih ada yang salah, cari tahu kenapa salah jawaban kalian dan pelajari lebih lanjut. Oke kelas, demikian pembahasan kita kali ini. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut dari berbagai sumber. Jadi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan Ibu. Ibu akhiri, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.